Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Desi Soleha, saya sendiri selaku pemateri pertama. Yang kedua ada Yuli Dwiyanti sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Kristina Yunita Setepu sebagai pemateri ketiga. Yang keempat ada Dahlia Sibuan sebagai pemateri keempat. Yang kelima ada Elvi sebagai pemateri. Untuk itu kami mohon maaf apabila memang dalam penyampaian materi ini masih kurang jelas perkataannya, dan mohon diperhatikan dengan baik-baik. Apabila tidak ada yang jelas, mohon dipertanyakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Soleha. Saya selaku anggota dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang pengertian sistem ekonomi. Menurut Dumayeri 1996, suatu sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan ekonomi yang memiliki kehidupan dan unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya terdiri dari manusia sebagai subjek dan bank ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang ikut dalam kegiatan ekonomi itu sendiri. Menurut Sanusi tahun 2000 mengatakan, suatu sistem ekonomi merupakan suatu cabang dari ilmu ekonomi yang bisa disimpulkan suatu sistem ekonomi ini memiliki susunan kegiatan ekonomi teratur. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur atau mempunyai sistem cara tersendiri untuk melakukan kegiatan ekonomi yang terorganisir baik oleh pemerintah maupun pihak swasta demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Di dalam sistem ini, pemerintah juga berperan penting dalam mengatur beberapa area, seperti militer, pasar internasional, dan transportasi. Sistem ini juga mengizinkan inovasi terus terjadi, karena konsumen cenderung memilih yang paling murah, efisien, dan kreatif. B. Sistem-sistem ekonomi. Sistem-sistem ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ini akan menyerahkan pengelolaan faktor produksi kepada pihak swasta. Kelebihannya, para produsen akan berlomba-lomba menciptakan barang yang paling diinginkan atau barang yang paling banyak diminati para konsumen, sehingga akan dihargai dengan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian, sistem ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ini pengelolaannya diatur sendiri oleh negara secara penuh, sehingga pemerintah berperan penuh dalam mengatur distribusi dari hasil produksi. Dikarenakan kontrol negara yang kuat, maka pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan lebih bijak. Yang kedua, ada sistem perekonomian pada masa Orde Lama. Soekarno sebagai bapak proklamator kemerdekaan Indonesia sangat membenci dasar-dasar pemikiran Barat, termasuk perekonomian liberal atau kapitalismenya. Selama periode Orde Lama, pada tahun 1945 sampai 1966, perekonomian Indonesia tidak berjalan mulus, bahkan sangat buruk, yang juga disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian di dalam negeri yang dicerminkan terjadinya beberapa pemberontakan di sejumlah wilayah termasuk Sumatera dan Sulawesi. Selama periode 1950-an, hanya pada tahun 1953 tercatat pertumbuhan indeks output agregat terbesar 22,1%, sedangkan pada tahun-tahun lainnya berkisaran antara 1,9% dan tertinggi 5,8%. Pada tahun 1963, Soekarno menyampaikan konsep ekonomi yang dikenal dengan Deklarasi Ekonomi yang berisi semacam tekad untuk menggunakan sistem ekonomi pasar sebagai koreksi terhadap praktik-praktik ekonomi komando. C. Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia. Menurut Dumayeri tahun 1996 menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia ialah kapitalisme dan sosialis. Menurut Sunasi tahun 2000, yakni
Sistem yang dianut oleh Indonesia adalah sistem campuran. Sebagai kesimpulan, perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme dan sosialis dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila kelima Pancasila, yaitu prinsip pembagian pendapatan yang adil atau dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan prinsip demokrasi. 1. Sistem ekonomi pada masa penjajahan Belanda. Menurut sistem ekonomi yang pernah diterapkan selama penjajahan Belanda, sejarah ekonomi kolonial Hindia Belanda dapat dibagi dalam 3 episode. Sistem merkantilisme ala VOC sekitar tahun 1600 sampai 1800 yang penekanannya pada peningkatan ekspor dan perbatasan impor. Sistem monopoli negara ialah sistem tanam paksa sekitar tahun 1830 hingga 1870. Saya bacakan yaitu tentang sistem ekonomi Orde Baru hingga saat ini. Dimulai sejak tahun 1966, di mana pemerintah Indonesia fokuskan untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya dan juga kembali membuka hubungan dengan pihak barat, contohnya Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Dan juga rencana pembangunan 5 tahun secara bertahap yang disebut dengan REPITA, di mana pemerintah Indonesia fokuskan untuk meningkatkan inflasi dan juga mengurangi defisit keuangan dan menghidupkan kembali sistem produksi. Pemerintahan Indonesia pada saat ini semakin kapabilitas dan juga pasar semakin luas hingga era reformasi sampai tahun 1998 pemerintahan SBY. Dan juga fokus pemerintahan ini tentang sistem industri dan juga perdagangan dan alat-alat produksi. Untuk saat ini, sistem yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem campuran dan juga demokrasi yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.